Mereka bertanya juga, hadirin, kalau kita bela wilayah yang mayoritas Islam, ya jelas. Tapi NKRI ini juga berkomitmen menjaga membela wilayah padahal mayoritas non-muslim kayak Papua, NTT, Tapanuli, Halmahera, Bali, dan seterusnya. Ngapain wilayah-wilayah itu banyak kafirnya? Harus dijaga, harus dibela. Hadirin, Nabi dawuh, bahkan Al-Quran yang pertama, isbiru, wasobiru, warobitu, wattaqullah, warobitu. Napa warobitu? Ribat. Napa ribat morobatoh? Menjaga garis perbatasan. Menjaga garis perbatasan itu syar'i. Diperintah Quran warobitu. Nabi dalam berbagai hadis, termasuk Bukhari, Muslim, Nabi dawuh, man mata murobiton, mata syahidan. Barang siapa mati karena sedang menjaga garis perbatasan, maka dia mati syahid. Mempertahankan wilayah negara, apapun penghuninya, muslim maupun non-muslim, syar'i, perintah Quran, perintah hadis sahih. Terus pertanyaannya, kenapa yang mayoritas non-muslim kok juga dijaga? Hadirin rahimakumullah, wilayah yang mayoritas muslim kayak Jombang, Tambak Beras, tempat kita sujud kepada Allah, tempat kita tahajud, tempat anak-anak cucu ngaji taat kepada Allah. Sementara wilayah mayoritas non-muslim asal menjadi bagian dari kedaulatan kita, itu lahan wahana untuk berdakwah. Kita nyuwun sewu, kula mungkin panjenengan, betapa sulitnya dakwah teng Papua Nugini, betapa sulitnya dakwah teng Timor Leste, karena wilayah itu mayoritas non-muslim dan tidak masuk dalam kedaulatan NKRI. Sebanyak apapun non-muslim di Bali, karena masih masuk wilayah NKRI, dakwah itu gampang. Gus Miftah diundang ping piro ae teng Bali. Papua mayoritas non-muslim, karena masuk wilayah NKRI, kedaulatan RI, dakwah gampang banget. Dari situ para rawuh, wilayah yang mayoritas non-muslim pun harus dijaga, karena itu wilayah dakwah kita. Begitu itu lepas kayak Timor Leste, sudah MUI sulit masuk ke sana, NU sulit masuk ke sana, Muhammadiyah pun juga sulit masuk ke sana. Alasan syar'i kenapa semua wilayah niki muslim mayoritas ataupun mayoritas non-muslim tetap dijaga, karena nyun sewu, Rasul berprinsip seperti itu, Quran merintah seperti itu. Dan kalau wilayah mayoritas muslim tempat kita ibadah, mayoritas non-muslim tempat para ulama berdakwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak pernah ada cerita negara Madinah diserang kafir Quraisy. Misalnya masuknya tentara kafir Quraisy masuk wilayah Quraidah, mayoritas Yahudi. Masuk wilayah Bani Nadir, mayoritas Yahudi. Masuk wilayah Khaybar, paron-paron Yahudi Kristen. Lalu Nabi bersikap, jarno wis, cek paten-patenan pisan podo kafire. Enggak pernah begitu. Non-muslim, maaf, kafir Quraisy menyerang Madinah, mau masuk wilayah yang mayoritas muslim maupun masuk wilayah mayoritas non-muslim, Nabi tetap memberangkatkan pasukan memukul mereka. Artinya model Mbah Wahab, model Masyayikh Nahdlatul Ulama yang berkomitmen bela NKRI, baik yang wilayah mayoritas muslim, non-muslim, itu full ittiba Rasul, full mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadirin rahimakumullah, mereka juga bertanya, apa hubungannya hubbul waton dengan iman? Kalau soal cinta tanah air, orang kafir pun cinta tanah air kok. Cinta tanah air itu enggak harus iman. Orang non muslim juga cinta tanah air. Kenapa harus dikatakan hubbul waton minal iman? Hadirin, Nabi itu hubbul waton luar biasa. Berangkat hijrah, ternyata Nabi keberatan meninggalkan Mekah.
Lalu Nabi membalikkan badan menghadap Makkah seraya berucap, wallahi innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu mink. Demi Allah, hai Mekah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Andai tidak karena kaummu kafir Quraisy mengusir aku nggak bakalan meninggalkan kamu. Nabi secara verbal, lafdon, lisan menyatakan ahabba ilayya. Mekah negeri yang paling dicintai Nabi. Nabi sendiri secara lisan mengatakan cinta pada tanah airnya. Ketika kita dimotori Mbah Wahab, dimunculkan Mbah Hashim, punya semboyan hubbul watan minal iman, itu menteladani Nabi yang dawuh wallahi ya Makkah innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya. Lalu Nabi hijrah di Madinah 16 bulan, dilarang kiblatnya madhep Mekah. Allah memerintahkan kiblatnya madhep Masjidil Aqsa. Ternyata enggak kuat. Nabi putra Mekah dilarang madhep Mekah, dilarang madhep Masjidil Haram. Lalu Nabi karena enggak kuat, anyo onda Allah Subhanahu wa taala. Segud nega pun. Enggak ngerti sama. Nabi sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mohon kau kembalikan kiblatnya menghadap Masjidil Haram. Ya Allah, ya Allah, nyoon sobaja kiblatah supaya kiblatnya dikembalikan menghadap Masjidil Haram. Dan itu diabadikan dalam Quran. Orang yang ingkar cerita ini kafir, karena ini cerita Quran. Hadisnya pun Bukhari Muslim. Dijawab langsung oleh Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, ingsun Allah tahu kok, ngeruh kok. Sampean sering dangak toh taqalluba wajhik, sering dangak ke langit berdoa minta kiblatnya balik ke Masjidil Haram, kiblat yang kamu cintai, kiblatan tardoh. Nyata dalam ayat ini Allah menyebut Nabi ridho pada Mekah, Nabi cinta Mekah, Nabi rindu Mekah, kiblatan tardoha. Oke lah, tak turuti Muhammad, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Enggak kuatnya Nabi 16 bulan madhep Masjidil Aqsa dan minta madhep Mekah lagi. Bukti nyata kalau Nabi kangen rindu dengan Mekah. Tidak mungkin tidak cinta, maaf, tidak mungkin rindu kalau tidak mungkin rindu kalau tidak cinta. Anane Kanjeng Nabi rindu, berarti Nabi memang cinta. Hubbul watan minal iman, nyata dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Nabi, saya yakin itu bagian dari iman. Mencontoh Nabi itu bagian dari iman. Dalam Kitabus Safar riwayat Bukhari, Nabi itu kalau tindak lama seminggu 2 minggu pulang ke Madinah, sekiranya sudah terlihat bangunan Madinah, itu kuda itu dipacu. Ayo, ndang, cepet. Selak pengen kangen karuning, katanya Gun Miftah. Kira-kira bangunan Jogja mulai ketor, supir cepet. Nabi itu juga begitu. Pulang dari tindakan lama, bangunan Madinah mulai kelihatan, Nabi pacu itu kudanya. Selak kangen dengan Madinah. Yang ulama surahul hadis, para pensarah hadis, beliau dawuh, ini bukti kalau Nabi memang hubbu watonihi. Nabi mencintai tanah airnya. Penutup hadirin, di negeri ini ada sekitar 800.000 masjid. Setelah Wahabi menang, kata Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang, ribuan naskah Bukhari disweping, dirampas, lalu dimusnahkan. Ribuan naskah Sahih Muslim, ribuan naskah tafsir dirampas, dimusnahkan. Untungnya ribuan santri atau ratusan lah, termasuk Mbah Wahab, Mbah Zubair, Mbah Hashim, terus Syekhona
Mbah Bisri dan Mbah Munawir yang ketika itu mondok di situ segera pulang ke Indonesia kitab-kitab itu. Jadi panjenengan nyari Sahih Bukhari kira-kira cetakan 200 tahun teng Arab Saudi kangelan. Tapi sampean cari Sahih Bukhari Ibnu Katsir umur 100 tahun, 150 tahun ditambah beras bedeh. Didenanyar bedeh. Apa bedeh itu? Wong ini umatnya Bu Khofifah. Negeri ini tempat Allah menyelamatkan ribuan naskah Bukhari Muslim yang mana kitab itu tidak diselamatkan di daerah lain. Komitmen menyelamatkan bangsa sejatinya komitmen menyelamatkan ribuan naskah Bukhari Muslim yang umurnya 100 tahun lebih dan itu diamankan Allah di NKRI. Makanya saya paham gak paham tentang hujah dalilnya bela NKRI. Sebagai kader NU saya pegun norok kiai apa pegun itu tetap panggah saya tetap derek kiai NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.